Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Keluarga histeris mengetahui anaknya meregang nyawa karena dikeroyok kawannya di Asahan, Sumatera Utara. Terjadi razia penyekatan mudik, seorang perempuan menangis saat diminta putar balik. "23 orang meninggal dalam ambruknya jembatan layang kereta metro di Meksiko. Halo, selamat malam pemirsa. Menghindari kerumunan massa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengimbau agar sholat Idul Fitri digelar di rumah saja. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam hari ini. Pemirsa, orang tak dikenal melempar batu ke arah sebuah bus angkutan umum di Medan, Sumatera Utara. Ini merupakan kali kedua perusakan bus Transmetro Daily oleh orang tak dikenal. Bus Transmetro Daily dilempar orang tak dikenal saat melintas di Jalan Yosudarso, Medan Belawan, Sumatera Utara. Lemparan batu membuat supir hingga penumpang bus panik. Meski tidak mengenai supir, lemparan batu membuat kaca bus di sisi kiri pecah. Bus dengan tujuan Medan ke Belawan ini pun berhenti tak jauh dari lokasi pelemparan batu. Salah satu penumpang mengaku mengenali pelempar batu yang kabur ke arah permukiman warga. Penumpang itu ada mengenali warga yang melempar bus kita. Mengenali. Jadi ya untuk lebih lanjut kita udah sebagai staf lapangan sudah konfirmasi dengan driver kita yang di lapangan. Jadi kita buat laporan ke pihak berwajib. Kasus pelemparan batu telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk ditindaklanjuti. Ini merupakan kasus kedua perusakan bus Transmetro Daily. Sebelumnya, bus dirusak dengan ditembak senapan angin oleh orang tak dikenal pada Maret lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, video pengambilan paksa sepeda motor yang menimpa seorang ibu di Sidoarjo viral di media sosial. Diduga pelaku adalah debt kolektor perusahaan leasing. Video perampasan motor yang diduga dilakukan oleh debt kolektor ini viral di media sosial. Perampasan terjadi di tempat parkir sebuah perusahaan jasa pinjaman di Jalan Diponegoro, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban perampasan bersikukuh mempertahankannya lantaran motor yang diambil merupakan milik pamannya. Awalnya saya kan belanja di Pasar Larangan. Terus? Habis itu pulang dari sana, kira-kira dari alun-alun ada yang membuntuti lah. Dia manggil-manggil, saya tidak merasa, jadinya saya terus sama suami. Terus? Kalau nyampe jembatan layang, saya dipepet. Sesudah jembatan layang dipepet. Terus kemudian? Dipepet. Pertama satu motor, habis itu ada lagi dua motor, satu motor lagi, jadi dua motor. Dia maksa ngajak ke sini, tapi saya nggak mau. Saya ngomong, saya tunggu di sini aja mas, lek sampean mau ngambil surat. Dia maksa ngajak ke sini, nggak bisa mbak, sampean harus ikut, cuma sebentar aja. Kini kasus dugaan pengambilan paksa oleh debt kolektor ini telah ditangani polisi. Masing-masing korban dan saksi pun dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.
Pemirsa, rapat pemilihan ketua dan wakil ketua LKPJ DPRD Takalar, Sulawesi Selatan ricuh. Ketua Badan Kehormatan DPRD yang juga ketua PDI Perjuangan Takalar mengamuk dan menganiaya dua anggota DPRD lainnya dengan double stick. Akibatnya kedua korban terluka di bagian kepala dan harus dirawat di rumah sakit. Dua anggota DPRD Kabupaten Takalar, Bakri Sewang dari Partai Amanat Nasional dan Johan Nojeng dari Partai Bulan Bintang, harus mendapatkan perawatan medis atas luka di kepalanya dihantam double stick. Pelakunya adalah Ketua Badan Kehormatan DPRD yang juga Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Takalar, Andi Nurzelan. Peristiwa penganiayaan itu bermula saat Bakri Sewang dan Johan Nojeng memprotes upaya pembahasan ulang panitia LKPJ yang sudah terbentuk dan dinyatakan sah pada Jumat lalu. Tidak terima diprotes, pelaku tiba-tiba mengeluarkan double stick dari pinggangnya dan langsung memukul kedua korban. Setelah itu Pak Johan itu mukul meja kan biasa di sidang. Biasa itu mukul meja. Yang saya sayangkan kenapa tidak tiba-tiba ada double stick. Jadi saya rasa ini ada apa kayak direncanakan. Oh, ada double stick masuk DPR. Di sini kan lembaga terhormat, bukan lembaga preman. Polres Takalar yang menerima laporan korban langsung meminta keterangan pelaku penganiayaan dan melakukan olah TKP di ruangan rapat kantor DPRD. Beberapa saksi yang hadir di rapat juga telah diperiksa polisi. Sementara pelaku penganiayaan juga sudah membuat laporan ke polisi. Jadi sementara untuk pelaku juga membuat laporan. Jadi masih kita terima dan saat ini baru saksi yang kita periksa. Karena untuk korban sendiri masih berada di rumah sakit. Itu korban informasinya dipukul benda tumpul atau apa? Informasi yang kita dapat sementara ada dipukul dengan menggunakan senjata tumpul. Akibat insiden ini, sejumlah fasilitas di ruangan rapat musyawarah DPRD Kabupaten Takalar rusak. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dikeroyok rekannya sendiri, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara meregang nyawa. Keluarga histeris mengetahui tewasnya korban. Yang ikhlas bu. Ibu dan kakak korban menangis histeris di pintu masuk ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Sang ibu tidak menyangka anaknya BD, 42 tahun, terbujur kaku di ruang IGD. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat pendarahan hebat karena luka tusukan di bagian pahanya. Diduga korban tewas setelah dikeroyok oleh dua rekannya sendiri. Pelaku dan korban dengan ribut. Kemudian karena ada ketidaksenangan antara korban dan pelaku, sehingga pelaku sebanyak 2 orang sementara dalam bleeding melakukan tindakan yang mengakibatkan matinya orang. Namun saat ini penyebab dari kematian dari korban belum kita bisa ulas karena masih menunggu. Saat ini petugas belum bisa memberi penjelasan lebih lanjut terkait pelaku karena masih dalam penyelidikan. Sementara jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Siantar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Mengaku sebagai keturunan Majapahit, seorang pria mencabuli gadis yang merupakan pasien. Pelaku mengaku dapat menyembuhkan penyakit dengan transfer ilmu lewat hubungan badan. Pria asal desa Kedalaman Kulon, Kebumen, Jawa Tengah ini mencabuli 4 gadis dengan modus mengaku sebagai keturunan kerajaan Majapahit. Tipu muslihat pelaku dilakukan sejak 2017. Pelaku mencabuli pasiennya yang ingin mendapat pengobatan alternatif agar sembuh dari penyakit. Pelaku mengaku bisa menyembuhkan para pasiennya dengan mentransfer ilmu lewat berhubungan badan di rumah pelaku. Aksi cabul pelaku terungkap setelah salah satu korban yang masih di bawah umur tak kunjung sembuh dan menceritakan perbuatan pelaku ke keluarganya. Tersangka menggunakan tipu muslihat yang dimana yang bersangkutan itu
menggunakan modus yang dimana yang bersangkutan adalah titisan, titisan dari leluhurnya, yang dimana dengan cara mentransfer ilmu, mentransfer kekuatan, yang dimana nanti pasien-pasien itu bisa sembuh, tetapi faktanya juga tidak sembuh juga gitu. Meski telah ditangkap, pelaku bersikeras sebagai titisan Mbah Bondan yang memiliki 11 istri yang mempunyai gelar Dewi. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ditangkapnya tersangka pemberi sate beracun yang menewaskan satu bocah, polisi kini mencari tersangka lain. Diduga ada sosok pria yang menyarankan dan mengajari tersangka untuk menjalankan aksinya. Nani Apriliani Nurjaman kini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas aksinya menabur racun di makanan sate ayam yang ditunjukkan kepada mantan kekasihnya. Namun aksi ini salah sasaran lantaran sate tersebut dimakan hingga menewaskan anak dari ojek online yang diminta mengantarkan makanan beracun tersebut. Polisi kini mengembangkan kasus pencobaan pembunuhan berencana ini dengan memburu sosok pria berinisial R. Pria langganan tersangka di salon ini juga memberikan saran dan mengajari tersangka hingga berani beraksi keji menggunakan racun untuk membalaskan dendam sakit hatinya. Motifnya sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain, tidak dengan dirinya. Artinya pernah berhubungan atau masih berhubungan? Pernah. Dulu belum nikah. Sementara itu, orang tua tersangka di Majalengka, Jawa Barat mengaku tidak percaya anaknya tega melakukan perbuatan keji itu jika tidak tersakiti sebelumnya. Keluarganya mengaku anaknya sudah 2 tahun menjalani hubungan dengan Tommy yang merupakan anggota polisi. Bahkan Tommy sudah pernah berkunjung menemui keluarga hingga akhirnya mendapatkan restu. Pak Tommy itu yang polisi itu, Pak? Iya. Terus? Ya mungkin nggak tahu dia nanti nggak tahu gimana lah. Ya pengakuan anak saya sama ya udah. Sehingga oleh Bapak diizinkan gitu? Iya. Untuk berhubungan? Untuk berhubungan. Pernah ke sini Pak Tommy, Pak, ke rumah? Pernah. Sekali. Kasus ini sempat ramai di media sosial karena mengingat kasus pembunuhan menggunakan racun yang pernah terjadi pada 2017 lalu, di mana seorang wanita membunuh temannya sendiri menggunakan racun sianida yang dicampur ke kopi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Padang, Sumatera Barat menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki bersama anaknya di pinggir jalan. Peristiwa yang terekam CCTV tersebut membuat korban kehilangan tas berisi uang dan telepon genggam. Dari CCTV bilik sebuah salon di daerah Belakang Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ini terlihat korban yang tengah berjalan kaki dari arah Pasar Raya menuju Bandar Purus bersama anak perempuannya tiba-tiba dijamret. Pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor Matic. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan uang tunai sebanyak 2 juta rupiah dan telepon genggam. Kasus ini pun tengah diselidiki pihak kepolisian Resor Kota Padang. Sementara identitas pelaku kini sudah dikantongi dan dari hasil rekaman CCTV. Warga berharap polisi bisa segera mengusut kasus penjamretan ini, mengingat kawasan itu dikenal rawan kriminalitas. Pria pengejek pengunjung mal yang memakai masker ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.